Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Coba deh, kamu bayangin sebentar. Kamu baru aja lulus kuliah nih. Momen yang ditunggu-tunggu ya. Bener banget, kamu lagi pegang ijazah sarjana yang ya selama belasan tahun udah dijanjiin sama orang tua kita, sama sistem pendidikan kita sebagai tiket emas menuju kesuksesan. Tiket VIP lah ibaratnya. Iya kan? Kamu ngerasa udah siap banget buat menaklukkan dunia. Tapi, coba tebak kenyataannya di lapangan hari ini. 1/4 dari total pengangguran di Indonesia itu ternyata adalah sarjana sepertimu. Wow, 1/4 ya. Itu angka yang lumayan bikin merinding. Sangat merinding. Dan kalau kita lihat sedikit ke belakang nih, hampir 10 juta orang baru aja terlempar dari status kelas menengah cuma dalam waktu 5 tahun terakhir. Ya, itu bukan jumlah yang kecil, 10 juta nyawa. Fondasi ekonomi kita secara diam-diam. Nah, penelusuran mendalam kita kali ini tuh punya satu misi khusus. Kita mau membedah secara runtut kayak menyusun kepingan puzzle kronologis dari pergeseran tektonik yang lagi ngubah wajah Indonesia hari ini. Betul, mulai dari kejayaan industri masa lalu, terus hantaman pandemi yang meruntuhkan kelas menengah kita. Iya, sampai akhirnya ke krisis masa kini, di mana kecerdasan buatan atau AI itu mulai merebut pekerjaan lulusan sarjana. Dan pastinya, gimana kita bisa bertahan ke depannya. Oke, mari kita bedah satu persatu, mulai dari awal mula bagaimana struktur ekonomi kita berubah. Silakan bawa kita mundur ke awal mula mesin lapangan kerja kita mulai melambat nih. Oke, siap. Kalau kita mau paham anatomi dari krisis tenaga kerja hari ini, kita tuh mutlak harus melihat rekam jejak strukturalnya dulu. Mari kita mundur ke era 1970-an sampai akhir 1990-an. Masa Orde Baru sampai awal reformasi ya? Betul. Pada periode itu, Indonesia tuh lagi menikmati apa yang bisa kita sebut sebagai fase keemasan industrialisasi. Sektor manufaktur itu ibarat lokomotif utamanya. Lokomotif pertumbuhan ya? Ya, kontribusi industri terhadap PDB nasional kita tuh melonjak sangat drastis. Sampai puncaknya, di tahun 1996, manufaktur itu menyumbang lebih dari 25% dari total PDB. Wah, tunggu. 25% itu masif banget loh untuk sektor formal. Sangat masif. Dan kenapa ini penting? Karena manufaktur di masa itu didominasi sama industri padat karya. Kayak garmen, sepatu gitu ya? Betul banget. Tekstil, garmen, alas kaki. Industri-industri ini tuh berfungsi kayak spons raksasa. Mereka menyerap jutaan tenaga kerja yang tadinya di sektor pertanian tradisional di desa, ditarik masuk ke pabrik di kota. Tepat. Masuk ke sektor formal, dikasih upah tetap, ada jaminan sosial, dan pada akhirnya, ini melahirkan generasi kelas menengah baru di Indonesia. Oke. Aku paham. Berarti pada saat itu transisi dari desa ke kota langsung disambut sama pabrik yang emang butuh ribuan tangan manusia. Tapi narasi yang sering kita dengar kan sektor industri kita ini melemah setelah masuk tahun 2000-an ya. Fenomena yang sering disebut deindustrialisasi dini. Ya, early deindustrialization. Nah, secara persentase terhadap PDB angkanya emang merosot kan? Kalau nggak salah sampai ke kisaran 17,39% di triwulan ketiga 2025 ini. Trennya turun terus. Ini ibarat seorang atlet yang berhenti melatih otot inti, yaitu manufaktur, dan malah ketergantungan sama minuman energi instan kan? Analogi yang bagus banget. Minuman energi instan. Tapi tunggu dulu, pemerintah kan sering menolak narasi deindustrialisasi ini. Mereka sering bilang, manufaktur kita masih sehat loh. Nilai tambah manufaktur atau MVA kita di 2024 aja mencapai 265,07 miliar dolar. Kenapa kita harus khawatir kalau angkanya segede itu? Nah, ini poin yang sangat krusial untuk diklarifikasi. Yang sangat menarik di sini adalah ketika pemerintah merujuk pada nilai absolut yang membesar, mereka tuh nggak salah secara matematis. Oke, jadi emang membesar ya kuenya? Betul. Ekonomi kita memang tumbuh, kuenya membesar. Tapi masalahnya ada pada proporsi dan kualitas pertumbuhannya. Pertumbuhan sektor manufaktur kita itu secara konsisten selalu berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oh, jadi manufaktur bukan lagi lokomotif dong? Bukan. Dia nggak memimpin lagi, dia cuma terseret sama sektor lain. Dan kenapa ini berbahaya? Kita harus lihat kemana aliran uang atau modal itu pergi. Sejak awal 2000-an, Indonesia tuh terkena gejala klasik yang disebut Dutch disease atau penyakit Belanda.
Penyakit Belanda. Oke, mari kita bedah mekanismenya. Pemahaman aku ya, ini tuh biasanya terjadi kalau ada negara yang tiba-tiba ngalamin booming harga komoditas sumber daya alam. Terus tiba-tiba semua investor cuma mau lempar uang ke sektor itu karena untungnya cepat dan gede banget. Apa itu yang terjadi di kita? Sangat akurat. Sejak tahun 2000-an, kita kan menikmati ledakan harga komoditas global tuh. Khususnya kelapa sawit, batu bara, dan belakangan ini nikel. Ah ya, nikel lagi hype banget kan? Bener, uang dalam jumlah masif ngalir ke sektor primer ini. Pas ekspor komoditas meroket, nilai tukar mata uang kita menguat. Tapi, menguatnya rupiah ini justru bikin barang ekspor manufaktur kita, kayak sepatu atau baju, jadi lebih mahal di luar negeri. Jadi nggak kompetitif lagi ya di pasar global ya? Tepat. Dan secara bersamaan, investor tuh mikir, ngapain saya bikin pabrik tekstil yang untungnya tipis dan harus ngurusin demo buruh yang kompleks, kalau saya bisa bikin perkebunan sawit atau smelter nikel yang untungnya gila-gilaan? Masuk akal sih dari sisi bisnis, tapi efek sosialnya gimana? Nah, ini letak tragedi strukturalnya. Sektor ekstraktif kayak tambang itu padat modal, bukan padat karya. Kamu bayangin, satu smelter nikel triliunan rupiah mungkin cuma butuh beberapa ratus insinyur spesialis atau operator alat berat. Beda banget sama pabrik garmen ya? Beda jauh. Pabrik garmen dengan modal yang sama bisa mempekerjakan puluhan ribu orang. Wow. Jadi ini ibarat sebuah negara yang berhenti ngebangun jalan raya buat publik dan malah buang semua anggarannya buat bikin landasan pacu jet pribadi buat segelintir elit aja. PDB-nya kelihatan naik, tapi penyerapan tenaga kerjanya minim banget. Analogi yang sangat pas. Nah, masalahnya dari ekonomi yang kehilangan jaring pengaman padat karya ini tuh, pas ada krisis besar, kerapuhannya langsung telanjang bulat. Dan jaring itu benar-benar robek pas kita masuk periode 2019 sampai 2024 kan? Ya, pas pandemi menghantam. Betul, disitulah kita melihat dampak nyata dari deindustrialisasi dini ini. Tepat sekali. Fondasi kita tuh sebenarnya udah rapuh, bahkan sebelum virus COVID menyebar. Pas pandemi maksa roda ekonomi berhenti, kita nggak punya bantalan yang cukup tebal buat nahan jatuhnya kelas pekerja. Dan datanya nunjukin itu kan? Iya. Data dari 2019 ke 2024 itu memperlihatkan pergeseran yang sangat drastis. Jumlah kelas menengah kita anjlok parah. Di 2019 kita masih punya sekitar 57,33 juta jiwa kelas menengah. Itu sekitar 21% dari populasi. Oke, lumayan besar. Tapi di 2024, angkanya menyusut tajam jadi cuma 47,85 juta jiwa, atau sekitar 17%. Berarti ada nyaris 10 juta orang yang hilang dari kelas menengah. Betul. Dan mereka nggak menguap gitu aja loh. Mereka itu turun kelas. Kelompok menuju kelas menengah dan rentan miskin itu membengkak tajam. Yang rentan miskin aja naik dari 55 juta jadi lebih dari 67 juta jiwa. Astaga. Penurunan kasta ekonomi untuk 10 juta orang dalam 5 tahun itu sih alarm merah banget ya. Tapi, nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Buat kamu yang sering baca berita ekonomi, data makro kita di atas kertas tuh keren banget loh. Di atas kertas ya? Iya, di kuartal kedua 2024, ekonomi tumbuh 5,05%. Inflasi terkendali di 2,12% pas Agustus. Secara teori harusnya daya beli kuat dong, tapi kenapa upah real pekerja nyaris stagnan dan kelas menengah malah anjlok? Kok bisa dua realitas beda ini ada di negara yang sama? Paradoks ini tuh bisa dijelaskan kalau kita membedah apa yang disebut sebagai pemulihan ekonomi berbentuk huruf K atau K-shaped recovery. Huruf K, gimana tuh maksudnya? Jadi, pertumbuhan 5,05% itu bukan rata-rata yang dinikmati semua orang. Garis atas dari huruf K itu mewakili korporasi besar, sektor padat modal yang tadi kita bahas, dan kelas atas yang punya aset saham atau properti. Oh, yang bisa work from home dengan nyaman itu ya? Betul. Mereka malah nikmati booming karena harga komoditas naik, kekayaan mereka melonjak. Nah, sebaliknya, garis bawah huruf K itu mewakili kelas menengah tradisional dan kelas pekerja yang andelin upah fisik harian atau bulanan. Yang kerja di sektor padat karya tadi. Ya, sektor yang emang udah lemah, itu akhirnya melakukan efisiensi besar-besaran. Mereka nahan gaji biar nggak naik, atau malah nge-PHK karyawannya. Ah,
Aku mulai paham koneksinya sekarang. Jadi pertumbuhan 5% itu digerakkan sama ekspor komoditas dan modal besar ya, bukan dari konsumsi kelas menengah. Tapi tunggu, kalau 80% konsumsi nasional kita ditopang kelas menengah, bukannya ini bakal jadi efek domino yang seram? Sangat seram. Kalau kelas menengah menyusut, perusahaan yang jualan barang konsumsi sehari-hari juga bakal megap-megap. Dan yang lebih bahaya lagi buat negara, basis pembayar pajaknya mengecil. Wah iya, kelas menengah kan tulang punggung bayar pajak tuh, PPh 21 dan kawan-kawannya. Benar. Analisismu soal efek domino pajak itu sangat krusial. Pas pembayar pajak berkurang, pemerintah biasanya cari cara merespons dengan memeras pool pajak yang masih tersisa. Pantes aja, beban terasa makin berat. PPN naik, ada rencana potongan asuransi ini itu, tabungan perumahan wajib. Ditambah biaya pendidikan dan kesehatan yang makin mahal. Jadi kelas menengah tuh bener-bener kegencet dari dua arah. Pendapatan mandek karena pasar kerja lesu, tapi pengeluaran wajib terus bengkak karena inflasi gaya hidup dan kebijakan fiskal. Gila sih, mereka beneran terjebak di siklus ini. Dan ini tuh ngebawa kita ke krisis yang paling relate sama kondisi hari ini. Kalau tadi pekerja pabrik yang kena sabu bersih, sekarang tsunami pergeseran itu udah masuk ke kantor-kantor ber-AC. Betul, ke pekerja kerah putih. Ya, di tahun 2025 sampai 2026 ini, pasar kerja buat level entry atau pemula tuh memprihatinkan banget. Bayangin 25% pengangguran sekarang adalah sarjana. Gelar yang dulu jadi jaring pengaman, sekarang cuma jadi selembar kertas. Dan kali ini akar masalahnya bukan sekedar soal industri komoditas lagi. Kita sekarang lagi berhadapan sama pergeseran tektonik baru, yaitu efisiensi kognitif gara-gara AI atau kecerdasan buatan. AI mulai ambil alih ya? Sangat agresif. Perusahaan besar sekarang tuh terang-terangan ngebekuin rekrutmen fresh graduate. Anggarannya dialihin buat langganan software AI kelas enterprise. Pekerjaan dasar sarjana baru kayak apa aja tuh yang kena? Banyak banget. Kayak entry data, customer service tingkat pertama, analis riset junior, penerjemah, sampai copywriter pemula. Itu semua masuk daftar 10 profesi yang paling rentan tergusur otomatisasi sekarang. Jadi, apa artinya ini buat kamu yang lagi benerin? Perusahaan tuh sekarang lihat AI ibarat, pekerja magang super. Magang super yang nggak pernah tidur, nggak minta naik gaji, dan langsung bisa kerja detik itu juga. Bikin fresh graduate manusia tuh kelihatan kayak investasi yang mahal dan lambat. Tapi tunggu bentar. Iya, gimana? Biar aku tantang dikit narasi soal AI ini. Ketakutan mesin ngambil kerjaan manusia kan bukan barang baru ya. Waktu mesin uap ditemukan, buruh panik. Waktu komputer dan ATM muncul, teller bank juga ngira kiamat. Tapi sejarah membuktikan selalu ada pekerjaan baru yang lahir. Kenapa AI ini harus kita sikapi beda? Argumen historis itu emang sering banget dipakai. Dan itu berlaku buat revolusi industri pertama sampai ketiga. Tapi, beda fundamentalnya ada di apa yang digantikan sama teknologi itu. Maksudnya? Dulu, mesin uap itu gantiin otot manusia. Komputer gantiin daya ingat dan hitungan fisik. Terus manusianya ngapain? Kita geser ke ranah kognitif dong. Kita jadi pemikir, perencana, analis. Oke, masuk akal. Terus AI sekarang? Nah, generatif AI hari ini tuh melangkah lebih jauh. Dia mulai mengotomatisasi kognisi dasar manusia itu sendiri. AI itu ibarat jalur perakitan pabrik, tapi diaplikasikan untuk pikiran manusia. Wow, jalur perakitan buat pikiran. Iya, bayangin kalau algoritma bisa baca laporan keuangan 500 halaman cuma dalam 5 detik. Terus bikin draft analisis eksekutif yang rapi. Nilai tambah analis junior yang baru lulus tuh langsung 0 di mata perusahaan. Astaga, analogi jalur perakitan pikiran itu serem tapi masuk akal banget. Berarti anak tangga pertama buat karir korporat sekarang udah ditebang habis sama algoritma. Kalau tugas riset dasar udah dikerjain AI, gimana fresh graduate bisa dapat pengalaman? Itu dia bottleneck-nya. Mereka diadu head-to-head sama mesin. Udah gitu, regulasi kita tuh lambat banget ngerespon ini. Nggak ada insentif dari negara buat perusahaan yang mau nahan kuota rekrutmen manusia di level pemula. Kosong melompong ya perlindungannya. Efisiensinya cuma dinikmatin sama pemilik modal dalam bentuk profit, tapi gagal dikonversi jadi lapangan kerja baru. Paling ada loker baru kayak prompt engineer, tapi kan dikit banget. Sangat sedikit. Dan butuh spesialisasi tingkat dewa yang nggak diajarin di kampus konvensional saat ini. Nah, fakta-fakta ini jujur aja, ngelukiskan gambaran yang kelam banget ya buat ekonomi kita. Manufaktur mati, kelas menengah kejepit, sarjana digilas AI. Tapi esensi dari deep dive kita kan buat nyari solusi. Kalau ijazah sarjana udah nggak garansi, gimana kamu? Ya kamu yang lagi dengerin ini, bisa bertahan. Langkah pertamanya tuh agak brutal.
Kita harus terima kalau paradigma karir linear itu udah mati. Karir linier yang kayak gimana tuh? Yang polanya statis itu loh. Belajar di sekolah 15 tahun, kerja di satu perusahaan 30 tahun, terus pensiun. Sistem ini udah usang banget. Sekarang, keterampilan teknis itu masa pakainya cuma 3-5 tahun. Abis itu kedaluarsa ya ilmunya. Betul, jadi satu-satunya jaring pengaman sekarang adalah lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup. Siklusnya tuh jadi belajar, bekerja, terus unlearn atau membuang ilmu lama yang usang Unlearn, ini susah nih kadang. sangat susah. Terus relearn atau belajar keahlian baru, lalu bekerja lagi di peran yang mungkin beda 180 derajat. Literatur modern nyebut ini sebagai keterampilan abad 21. Oke, unlearn dan relearn. Mari kita bedah lebih spesifik nih taktik keterampilan abad ke-21 ini. Kalau AI udah bisa coding atau bikin strategi marketing dasar, kita nggak bisa adu mekanik di situ. Kita harus geser ke yang nggak bisa dihitung mesin. Yang pertama kan literasi digital ya. Betul, literasi digital dan berpikir kritis. Tapi di era sekarang, literasi digital bukan cuma soal bisa pakai software canggih kan, lebih ke gimana kita ngejaga kewarasan di tengah gempuran informasi. Setuju banget. Karena mesin sekarang bisa bikin berita palsu atau informasi sintetis secara instan, nilai dari informasi itu bukan lagi pada cara ngaksesnya, tapi cara ngurasinya. Disinilah metode seperti SIFT itu krusial. SIFT. Boleh tolong dijabarkan? SIFT itu singkatan dari Stop, Investigate the Source, Find Better Coverage, dan Trace Claims to the Original Context. Oke, stop. Berarti berhenti sejenak pas lihat info sensasional, investigate, ngecek siapa yang bikin narasi itu, find, nyari liputan pembanding, dan trace, melacak data mentahnya ya. Tepat. Keterampilan ini tuh wajib dikuasai biar kita nggak terjebak di dalam ruang gema atau echo chambers dan filter bubbles algoritma yang bisa menyesatkan banget. Aku suka poin ini. Kita harus jadi kurator realitas, bukan cuma konsumen aja. Nah, area kedua yang menurutku AI nggak bakal bisa tembus itu adalah komunikasi strategis dan kecerdasan emosional. Oh, EQ ya. Kenapa menurutmu AI gagal di situ? Kita sering dengarkan 93% komunikasi itu nonverbal, 7% kata-kata, 38% intonasi, dan 55% bahasa tubuh. AI masa kini emang jago bikin draft email komplain yang super sopan. Tapi AI nggak bisa duduk di ruang meeting saat negosiasi tegang. Benar. AI nggak punya intuisi buat baca keraguan dari tatapan mata investor. Atau ngenalin kalau kolega kita suaranya udah getar karena stres di tengah proyek. Itu butuh empati. Itulah inti dari nilai tambah manusia sekarang. Kita tuh harus memonopoli ambiguitas dan relasi empatik. Di dunia kerja nyata, masalah rumit tuh jarang selesai cuma pakai hitungan matematika. Selesainya lewat lobby-lobby, trust atau kepercayaan. Dan active listening ya. Ya, kemampuan mendengar secara empatik. Bukan sekedar nunggu giliran ngomong, tapi benar-benar memproses motif psikologis lawan bicara. Itu mahal banget harganya, dan mutlak dikuasai manusia. Jadi, keterampilan abad 21 itu pada dasarnya seni memonopoli hal-hal yang nggak bisa dikoding ya. Empati, intuisi, baca situasi ruangan. Dan ini nyambung ke poin ketiga nih, kolaborasi tim dan anti-fragility atau anti-kerapuhan. Anti-kerapuhan, konsep yang sangat fundamental sekarang. Bener, apalagi sekarang kerja serba hybrid. Tim mencar-mencar. Memimpin orang itu bukan cuma kasih instruksi lewat Zoom, tapi mengelola energinya. Nah, kalau soal anti-fragility ini, bayangannya gini, sistem yang rapuh itu hancur pas ditekan. Kalau sistem yang tangguh atau resilient, dia nahan tekanan tanpa berubah. Tapi kalau anti-fragile, Sistem yang anti-fragile itu justru berevolusi jadi lebih kuat karena adanya tekanan atau disrupsi. Gimana mengaplikasikan ini di level individu? berarti, kamu nggak boleh lagi ngelihat krisis misalnya ada alat AI baru yang ancam kerjaanmu, itu sebagai musuh. Kamu harus eksploitasi krisis itu buat tumbuh. Pakai senjatanya ya? Betul. Alih-alih takut, kamu pakai AI itu buat ngotomatisasi kerjaan kasarmu sendiri. Jadi kamu punya sisa waktu buat mikirin strategi tingkat tinggi yang mesin nggak ngerti. Adaptasi itu sekarang jadi rutinitas, bukan kejadian sekali seumur hidup. Wah, ini sintesis yang luar biasa. Jadi ironisnya nih ya, untuk bisa bersaing sama mesin yang makin cerdas, kita nggak boleh bersikap kayak robot. Kalau kamu kerja cuma ngandalin hafalan SOP aja tanpa empati, ya siap-siap aja diganti. Karena mesin jalanin SOP lebih murah.
Kita justru dituntut buat jadi lebih manusiawi, lebih kritis, lebih berempati, dan lebih kreatif nyari jalan keluar di tengah kekacauan. Sangat setuju. Dan ini memunculkan sebuah refleksi penting buat kita semua. Mengamati kecepatan hancurnya manufaktur, kelas menengah yang terjepit, sampai invasi AI. Pertanyaan ke depan tuh bukan lagi soal apakah mesin akan mengambil pekerjaan kita. Lalu apa pertanyaannya? Isu terbesarnya adalah, apakah transisi ini akan melahirkan kelas sosial yang benar-benar baru? Yaitu kelompok elit yang tahu cara memerintah algoritma berhadapan dengan kelompok pekerja yang kesehariannya dipantau dan diperintah oleh AI. Di kelas manakah kamu akan memposisikan dirimu? Sebuah pertanyaan penutup yang bikin merinding, tapi memaksa kita buat ngevaluasi lagi semua langkah karir kita hari ini. Kita jelas udah nggak bisa cuma numpang di sistem yang lama karena fondasinya udah bener-bener bergeser. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.